berbincang-bincang dalam satu tema pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau yang disingkat dengan Reksosek 2022. Saudara pendengar, kalau kita berbicara tentang pendataan awal tentu mungkin ada pendataan akhirnya. Tapi apa yang disebut dengan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022? Berikut akan dijelaskan oleh Ibu Desi. Oke, silakan Bu Desi. Terima kasih. Ya, memang sekarang ini di BPS sedang dilaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau yang kita singkat Reksosek. Tadi Ibu menyampaikan ada pendataan awal, pendataan akhir. Iya, iya. Karena kan kebiasaannya dari masyarakat kita, bila ada awal ada akhir. Iya. Jadi gini maksudnya. Jadi untuk kegiatan Reksosek ini ada beberapa tahapan. Untuk yang di tahun 2022 ini kita melakukan pendataan awal sampai di bulan November. Lalu di 2023 hasil dari pendataan itu akan kita kita olah, kemudian hasilnya nanti akan dimusyawarahkan. Nah, untuk mendapatkan hasilnya itu gambarannya singkatnya jadi pada pendataan awal ada pengolahan dan juga nanti hasilnya itu nanti dapat kita peroleh di tahun 2023. Lalu yang untuk registrasi sosial ekonomi sendiri itu sebenarnya adalah sistem atau basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan dan basis data lainnya hingga tingkat desa. Jadi untuk yang registrasi sosial ekonomi ini kami menggunakan data Dukcapil sebagai perilis dari kami untuk melakukan verifikasi. Jadi petugas akan melakukan pendataan menggunakan basis data yang dari Dukcapil yang akan kita update untuk apakah keluarga itu masih ada di tanah laut atau tidak dengan konsep-konsep yang sudah kita ajarkan waktu pelatihan gitu ya. Jadi garis besarnya seperti itu. Lalu untuk registrasi sosial ekonomi ini untuk pendataannya memang tupoksi dari BPS, namun ini merupakan kolaborasi dari beberapa kelembagaan atau kementerian yang lain. Ada dari Bappenas, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini Dukcapil sebagai penyuplai data perilis kami, kemudian Kementerian Desa, Kominfo, kemudian dari Koordinator Bidang PMK, Bidang Perekonomian, dan yang terakhir ada Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jadi sebenarnya ini kegiatan yang cukup besar bagi kami atau yang kita biasa disebut sensus ya, tapi ini menyasar ke sosial ekonomi masyarakat itu garis besarnya seperti itu. Lalu kalau tadi disampaikan oleh Bu Desi ini data basicnya itu dari Disdukcapil. Apakah ini pendataan ini prosesnya piece to piece atau ada sistem yang lain? Jadi untuk yang pendataan sendiri ini nanti alurnya dari petugas itu akan mendapatkan basis data itu berupa kertas ya yang berisikan daftar-daftar nama dalam satu RT itu berdasarkan hasil dari Dukcapil, ada angka per orang ada di situ. Lalu dari hasil perilis itu akan dikonfirmasi ke ketua RT apakah ini keluarga masih ada atau tidak gitu kan. Kita konfirmasi ke ketua RT. Berarti sasaran pertama nanti ketua RT ya. Betul sekali. Ketua RT. Artinya nih saya ingin menekankan nih kepada warga masyarakat, para pendengar Radio Tuntung Panang FM. Artinya mereka tidak usah menunggu. Karena tidak di awal hanya ke ketua RT ya. Jadi tidak kepada rumah tangga begitu ya. Nanti ke rumah tangga. Jadi awalnya aja. Iya, jadi setelah dikonfirmasi oleh ketua RT bahwa rumah tangga misalkan Pak Anton ini ada di sini, setelah selesai verifikasi petugas akan mendatangi rumah Pak Anton tersebut untuk mendata lebih lanjut begitu. Lalu sasarannya ini seluruh penduduk? Seluruh penduduk sensus tanpa terkecuali termasuk bayi yang baru lahir pun nanti akan didata. Mungkin menambahkan sedikit ya Bu Desi. Iya. Jadi ini sekali lagi pendataannya seluruh penduduk Indonesia khususnya di seluruh tanah laut dengan pendekatan keluarga ya Ibu ya. Betul. Jadi
maksudnya semuanya akan didata oleh BPS tanpa terkecuali. Cuman langkah awalnya itu adalah kita melakukan verifikasi ke ketua RT seperti itu. Oke, verifikasi awal ya, verifikasinya ke ketua RT dulu. Oke, baru nanti ya. Ya, jadi berarti para pendengar ya, Anda tetap menjadi sasaran dari pendataan ini ya. Nah, lalu tujuan pendataan ini sendiri apa nih, Bu? Ya, jadi untuk registrasi sosial ekonomi seperti namanya ya, nanti kan menyasar ke sosial ekonomi. Jadi ini nantinya akan bertujuan untuk menyediakan basis data untuk seluruh penduduk. Karena ini bersifat sensus ya, yang terdiri profil, kondisi sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan yang tadi seperti lu sampaikan kan terhubung dengan basis data yang kependudukan dari data Dukcapil dan basis data lainnya. Iya, di Kominfo kan ada program satu data juga ya. Betul sekali. Jadi nanti harapannya ke depannya dari basis data ini bisa dibagi pakaikan oleh seluruh kementerian. Jadi kita cukup satu data yang seperti Ibu tadi kita menuju ke satu data Indonesia. Gitu. Oke. Jadi ini merupakan kegiatan baru ya Bu ya, kegiatan baru yang diawali pada tahun 2021 kan tadi namanya juga registrasi awal ya. Nah, lalu dengan adanya program ini berarti sensus penduduk kita yang biasa itu akan tidak ada lagi atau bagaimana? Masih ada, BPS jadi masih ada sensus penduduk, sensus pertanian, dan juga sensus ekonomi. Karena untuk sensus penduduk ini kan lebih untuk melihat demografi tentang kependudukan Ibu. Tapi registrasi sosial ekonomi ini kita fokusnya ke kondisi sosial ekonomi, jadi lebih spesifik lagi gitu. Beda sasaran dan juga target pendataannya tuh beda. Nanti indikator-indikator ekonomi yang dikumpulkan beda. Jadi ini memang dua kegiatan yang berbeda gitu. Apakah ini tidak bisa menjadi satu atau dikolaborasi atau bagaimana begitu? Karena kan sasarannya kan tetap masyarakat ya. Sensus penduduk juga kan rumah tangga ya. Rumah tangga, registrasi sosial ekonomi juga adalah rumah tangga. Kalau misalnya sekalian atau bagaimana begitu? Atau mungkin ada hal-hal yang krusial mungkin dari dua kegiatan ini, mungkin dari latar belakang atau apa begitu? Baik, mungkin boleh menjelaskan sedikit. Jadi apa yang melatar belakangi adanya kegiatan Reksosek ini ya, Bu ya, ini kan baru pertama kali dilaksanakan di tahun 2022. Jadi pada awalnya ini kita mengetahui bahwa harga-harga kebutuhan masyarakat itu bahan-bahan pokok itu selalu naik gitu atau mengalami inflasi seperti itu. Jarang nurun ya? Iya. Kecuali kalau orang Banjar bilang ada pisang yang mau menurun. Oke, dilanjut. Iya, jadi kayak dulu beras mungkin seliternya bisa 8.000, sekarang sudah 12-13.000. Kemudian juga bakso semangkok 5.000, sekarang 10-15.000 seperti itu. Apalagi minyak goreng ya. Nah, minyak goreng yang kemarin sempat fenomenal karena harganya naik terus. Nah, itu jadi seiring dengan peningkatan harga yang tidak bisa kita kontrol. Nah, tapi ada sebagian masyarakat yang pendapatannya itu tidak meningkat gitu, Bu. Betul. Ya, jadi harga-harga naik tapi pendapatannya ini nggak ikut naik gitu. Nah, ada di kondisi tertentu mereka yang disebutnya, mohon maaf, bahkan ini ada yang menurun ya. Iya. Apalagi karena COVID kemarin ya, ada yang sempoyongan usaha dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, mereka yang pendapatannya itu tidak naik atau ada di dekat garis kemiskinan itu disebutnya penduduk yang rentan miskin, Ibu, mohon maaf. Nah, penduduk-penduduk yang seperti ini kan mereka jadinya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Atau bisa dikatakan mereka tidak dapat memenuhi standar hidup layak seperti itu. Nah, kemudian hal ini memungkinkan jumlah penduduk miskin akan bertambah, Ibu. Seperti itu arahnya. Nah, sebenarnya bukan tidak sekedar jumlah penduduk miskin bertambah atau berkurang, tapi lebih kepada bagaimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti itu. Itulah kenapa akhirnya pemerintah Indonesia itu melihat ini sepertinya perlu ada berbagai program perlindungan sosial. Nah, tapi yang jadi pertanyaan berikutnya, program perlindungan sosial yang seperti apa gitu, dan siapa yang berhak menerima manfaat ini kan, seperti itu, Bu. Nah, jadi pemerintah menginstruksikan kepada BPS untuk melaksanakan kegiatan registrasi sosial ekonomi untuk
untuk mengukur gitu Bu, maksudnya untuk melihat nanti dari sisi profil, kemudian juga tingkat kesejahteraan, kondisi sosial ekonomi, sehingga nantinya bisa sebagai dasar program yang dibutuhkan, program perlindungan sosial seperti apa, dan juga siapa target yang akan menerima manfaat dari program perlindungan tersebut. Itu sih yang melatar belakangnya Ibu. Kemudian ini juga rencana kerja pemerintah di tahun 2021 yang dicetuskan sebagai 3 reformasi. Jadi pemerintah saat ini tuh berharap bisa melakukan reformasi di sistem kesehatan, sistem kebencanaan, dan juga reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk. Nah, jadi itulah kenapa tadi apa yang menjadi Reksosek ini sangat krusial ya Ibu ya. Nah, ini tuh pada akhirnya yang akan menerima manfaat dari kegiatan ini ya kita sendiri, masyarakat. Karena dengan adanya pendataan ini, pemerintah bisa lebih bijaksana, bisa lebih tepat sasaran memberikan berbagai program perlindungan sosial, baik dari kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, pasar kerja, dan lain-lain. Itu sih Bu. Jadi urgensinya lebih ke sana. Sementara untuk sensus penduduk sendiri lebih ke yang general lagi ya Bu Desi ya, lebih ke yang kependudukannya seperti itu. Dimulainya pada kapan nih Bu? Dimulainya tahun 2022 ini. Untuk pelaksanaan pendataannya pelaksanaan pendataannya 15 Oktober sampai 14 November tahun 2022. Jadi sampai dengan mulai banget nih. Mulai banget nih Bu. Hari Sabtu kemarin mulai banget 15 Oktober. Hari Sabtu kemarin kami sudah melakukan pendataan perdana nih di Bapak Bupati ya. Iya, sudah. Jadi untuk Kecamatan Pehari ya. Sudah. Nah, ini saya ingin menghimbau ya kepada warga masyarakat kita yang mendapatkan atau didatangi oleh para petugas BPS ya untuk dapat memberikan keterangan yang sebenarnya gitu ya, keterangan yang sebenarnya. Kalau di iklan layanan masyarakatnya Pak Bupati jangan ada yang disimpan. Iya, kalau yang ada angka-angkanya oke disimpan ya. Baik, ini ada suara pendengar Ibu di live Facebook kita. Bapak Junaidi di Sungai Riam ini bertanya Bu, ini nih lain lah Bu dengan sensus penduduk, apa bedanya? Nah tadi mungkin sudah secara garis besar dijelaskan ya, tapi mungkin secara rinci lagi, silahkan Bu. Jadi memang ada perbedaan dengan sensus penduduk dan perlu ulun sampaikan bahwa untuk Reksosek ini persiapannya sangat kilat sekali. Kalau untuk sensus kami biasanya itu 2 tahun kita persiapan, kalau untuk Reksosek 2 bulan. Karena ini amanah dari Bapak Jokowi langsung yang menyampaikan di rapat terbatas tanggal 2 Agustus bahwa perlunya pendataan Reksosek untuk mendorong penurunan kemiskinan, itu garis besarnya. Ya, jadi memang ada perbedaan tujuan dan juga data yang akan dihasilkan. Kalau yang tadi disampaikan Mbak Siva untuk data sensus penduduk kan lebih global ke indikator demografi seperti angka kematian bayi, angka melek huruf dan sebagainya. Kalau untuk yang Reksosek ini lebih menyasar ada beberapa yang mengenai kondisi sosial ekonomi. Yang pertama sosial ekonomi demografis, kemudian juga kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, luas lantainya seperti apa, sanitasi umumnya warga tanah laut ini mengkonsumsi air minum seperti apa gitu kan. Salah satunya di situ. Kemudian kepemilikan aset bergerak dan juga aset tidak bergerak. Kemudian kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus. Kelompok penduduk khusus ini dalam artian yang di panti asuhan atau mungkin ada tunawisma yang tidak tercakup pada data Dukcapil. Lalu adanya juga data mengenai informasi geospasial. Jadi geospasial ini kami waktu pendataan akan menggunakan aplikasi Wilkerstat, Bu. Jadi untuk setiap bangunan yang selesai kami data akan di geotagging oleh petugas menggunakan aplikasi. Jadi termasuk kategori apa begitu ya? Iya, dan juga ada kategorinya. Jadi nanti akan dihasilkan seperti peta digital. Di dalamnya itu mungkin kalau kita pernah melihat Maps kalau mau Gojek ya, itu nanti akan muncul bangunan-bangunan, begitu kita klik, oh ini rumah Ibu Nelly. Klik lagi sebelahnya rumah Ibu Siva. Jadi nanti seperti itu akan muncul misalnya ya datanya ini rumah saya begitu ya. Akan muncul nanti berarti di situnya RSSS gitu ya kategorinya begitu misalnya begitu ya. Ya, kemudian tingkat kesejahteraannya itu seperti itu yang Ibu
Jadi kami ada kategori kesejahteraan itu sangat miskin, miskin dan tidak miskin. Jadi nanti dari informasi geospasial tadi dari peta, begitu kita klik, oh ini rumah tangga yang miskin, kondisi rumahnya seperti ini. Jadi kan lebih memudahkan ya untuk kita misalkan ada nantinya misalkan ada penyaluran bantuan atau apa, bisa lebih tahu dari situ. Kemudian informasi sosial ekonomi lainnya seperti ketenaga kerjaan ataupun kesehatan, dan juga ada pertanyaan juga mengenai status gizi balita. Jadi memang lebih lebih spesifik sekali untuk ke sosial ekonomi. Iya, lebih menyasarnya kepada tingkat kesejahteraan ya cara ininya. Nah, jadi seperti itu ya rekan Bapak Junai di Sungai Riam ya. Jadi berbeda pertama di hasil yang dihasilkan ya, hasil pendataan yang dihasilkan. Poin-poin yang digali dari Reksosek ini adalah di ujungnya nanti adalah pada tingkat kesejahteraan. Ya, sedangkan pada sensus penduduk nanti akan menghasilkan data-data secara umum dan global ya. Oke, kayak jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk menurut kategori usia dan lain-lain seperti itu. Oke, baik Pak Junai, berarti sudah jelas ya. Ini ada dari Pak Baim di Angsal. Baim Bong ya? Oke, jangan-jangan Baim Bong ngeprank juga nih di Plehari. Iya. Pertanyaannya, Reksosek ini apakah terkait dengan penyaluran bantuan? Nah, itu tadi dijelaskan. Jadi untuk registrasi kami untuk dari BPS tupoksinya adalah di pendataan awal untuk mendapatkan basis data siapa-siapa. Untuk yang penyaluran bantuan mungkin seperti Ulun sampaikan tadi ada beberapa kementerian yang berkolaborasi dengan kami. Nah mungkin dan nanti akan dipakai kan ya? Akan dipakai untuk bantuan seperti apa atau teknisnya itu untuk kami jelaskan ke pendengar juga bahwa itu bukan kewenangan dari BPS untuk menyalurkan. Nanti ada kementerian tersendiri. Tapi dalam hal ini BPS akan menyediakan basis data yang bisa jadi nantinya memudahkan untuk penyaluran bantuan. Oleh karena itu tadi seperti disebutkan oleh Bu Nelly juga ya, sampaikan data apa adanya, sampaikan apa adanya, jangan malu, jangan apa. Kalau Bang misalnya nih ya para pendengar, penghasilan kita misalnya kita anggap rendah begitu ya, akhirnya kita malu lalu ditinggi-tinggiin gitu ya. Atau malah sebaliknya. Nah, ternyata nih ada penghasilan kita dari kos-kosan, ada penghasilan dari sebenarnya mata pencaharian pertama itu misalnya ngojek ya, tapi ternyata punya kos-kosan, punya sawit, artinya semuanya ya, sehingga data yang memang benar-benar data yang valid ya, data yang valid. Dan itulah kenapa kita jadi pendataan awal ya Ibu Desi, yang menjadi pendataan awal untuk mengumpulkan basis data tadi gitu. Ini baru langkah awalnya aja gitu. Nanti pemanfaatannya oleh kementerian lembaga yang lain. Oke. Baik, seperti itu ya Pak Baim di Angsau. Jadi memang tugas statistik itu adalah menyediakan data. Nah, selanjutnya nanti akan dipakai. Kita berharap data ini akan menjadi satu-satunya data yang nanti akan dipakai oleh semuanya. Jadi sehingga tidak ada kesimpang siuran. Seperti saat ini kan ada kesimpang siuran terhadap para penerima bantuan begitu ya. Itu kenapa? Artinya yang lebih kaya dari saya gitu kan, dia dapat bantuan. Nah, itu kan menjadi polemik juga di masyarakat, dan ini juga menjadi sebuah tantangan bagi SKPD ya, bagi pemerintah. Nah, jadi jelas ya Pak Baim. Kemudian satu lagi dari Pak Karim di Ketapang ya, Pak Karim di Ketapang. Di BPS sendiri ada sensus, di P2KB P3A sekarang ada pendataan PK22 ya, memang ada ya. Dan ada lagi Reksosek. Nah, apakah tidak ada data terpadu atau tidak ada kerjasama dengan pihak terkait dalam mempermudah pendataan ini kepada masyarakat sehingga tidak berulang-ulang yang bisa membingungkan masyarakat? Terima kasih. Silakan. Betul sekali. Memang saat ini untuk Reksosek kami dari BPS melaksanakan Reksosek. Kemudian dari KB juga ada pendataan. Kemudian dari Dinas Sosial juga verifikasi DTKS kalau nggak salah. Jadi memang bersamaan. Nah, nantinya ke depannya di tahun 2023 seluruh data ini akan diintegrasikan jadi satu, Bu. Ya, jadi nanti ke depannya memang seperti itu, akan mendapatkan satu basis data terpadu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Memang kami saat ini menjalankan masing-masing. Nanti
dari data DTKS itu akan digunakan kalau nggak salah di semester pertama, kemudian di data Reksosek di semester kedua, lalu di tahun 2024 ke data-data ini dari berbagai dinas akan dikolaborasikan dan integrasikan menjadi satu data itu. Iya, jadi seperti itu ya Pak Karim. Memang benar dari kemarin ya saat ini sampai saat ini nih masih ada data-data yang dilakukan oleh SKPD. Betul. Ya, kayak DP2KB ada pendataan keluarga ya oleh PLKB-nya gitu. Itu yang tahun tuh ada pemutahiran setiap tahun ada. Nah, kemudian juga dari SKPD yang lain juga berdasarkan dengan kepentingan mereka, ya. Seiring dengan mungkin karena kemarin kita belum terlalu digitalisasi, ya. Nah, ini seiring dengan sudah yang 4.0 ya, digital sudah menguasai pada seluruh. Nah, ini mungkin pemikiran untuk menyatukan ya data-data ini ya akan menjadi sebuah kepentingan bersama nanti. Jadi nanti akan terjadi bahwa BPS ini memang sebenarnya dari dulu ya, BPS ini adalah satu-satunya lembaga yang diakui pendataannya. Jadi meskipun ada kesimpang siuran dengan pendataan dari SKPD lain, tetapi tetap yang dipakai itu adalah dari BPS karena dia diakui nasional begitu ya. Nah, seperti itu ya Pak Karim. Ya, di kedepannya ini nanti akan digabungkan juga ya. Jadi untuk sementara masih berjalan sendiri-sendiri ya. Jadi masih berjalan dengan sendiri-sendiri ya, seiring nanti dengan adanya perbaikan-perbaikan program dan adanya kesatuan pendapat ya dari masing-masing SKPD, maka nanti pendataan ini akan menjadi satu saja gitu ya. Ya, jelas ya Pak Karim. Oke. Baik, kita lanjut kepada target ya kita lanjut kepada target pendataan ini ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga keluarga. Nah, tapi secara rinci nih, secara lebih detailnya nih, siapa saja target pendataan ini dan kapan dilaksanakannya? Tadi sudah dilaksanakan mulai 15 Oktober ya sampai 14 November 2022. Satu bulan aja toh? Satu bulan aja Ibu. Seluruh Kabupaten Tanah Laut, seluruh Indonesia Ibu, Kabupaten Tanah Laut serentak Ibu. Oke, silakan. Jadi ini target pendataannya adalah seluruh penduduk Indonesia, mungkin dalam hal ini khususnya di Kabupaten Tanah Laut ya Ibu. Kita dengan menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan domisili semua anggota keluarga yang tercantum pada kartu keluarga. Dan ini termasuk keluarga di wilayah khusus. Kadang kan kita kalau ngomongin keluarga berarti cuman ayah, ibu, dan anak terus di satu rumah gitu ya Bu ya. Padahal ini juga termasuk yang tinggal di apartemen, barak militer, terus juga di pesantren, panti asuhan, panti jompo, panti jiwa, sekolah jiwa, boarding school Ibu, pengungsian, bahkan di penjara, rumah penahanan, dan rumah perahu pun akan kita data. Jadi benar-benar diharapkan tidak ada satupun penduduk Indonesia yang terlewat data pada kegiatan Reksosek ini, karena kan nanti akhirnya pemerintah Indonesia jadi bisa memetakan gitu kondisi kesejahteraan masyarakat di Indonesia itu seperti apa tanpa terkecuali, harapannya seperti itu. Dan kemudian tadi jadwal pendataannya 15 Oktober sampai 14 November 2022. Jadi kalau pada kan sekarang banget nih Bu lagi pendataannya ya. Tapi kalau ada petugas Reksosek yang datang mohon izin melakukan pendataan, kami juga mohon nih Bapak Ibu semua yang mendengarkan Radio Tuntang Panah ini untuk menerima kedatangan petugas Reksosek dan memberikan tadi jawaban yang jujur, jangan disimpan-simpan ya Bu ya. Terbuka dan pastinya yang akurat. Dan nanti Ibu juga ada namanya Malam Reksosek. Itu di tanggal 29 Oktober kita akan mendata kapal berbendera Indonesia dan juga tunawisma. Mungkin nanti ke Kintab ya Bu Desi ya. Betul. Pelabuhan di Kintab ya Bu Desi ya. Dengan yang di Kintab. Iya, jadi emang harapannya nggak ada yang terlewat di data gitu. Oke, ya. Lalu kalau tadi dikatakan kan hanya 1 bulan ya? 1 bulan aja Bu. Kita tahu Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan. Betul. 135 desa. Iya. Betul. 5 kelurahan. 130 desa dan 5 kelurahan. Iya, jadi 135. Total 135 desa kelurahan, betul. Gitu ya? Iya. Kelurahannya 5 ya, Bu ya? Iya. Kelurahan 5. Desanya 130. Iya. Nah, lalu dengan kondisi belum lagi kondisi geografis kita ya yang agak sulit begitu ya.
Lalu bagaimana sistem dari BPS sendiri untuk menjangkau, karena tadi kan harus per keluarga ya, Betul. harus piece-to-piece begitu ya. Nah, lalu berapa banyak nih pasukan kita yang diterbangkan nih ya ke desa-desa untuk pendataan itu? Iya, betul sekali. Jadi untuk yang kegiatan Reksosek ini memang sifatnya sensus, jadi petugasnya pun banyak. Untuk di 135 desa kelurahan itu estimasi kami dari hasil periodis itu ada sekitar 110.000 keluarga. Untuk menangani itu kami kemarin merekrut sekitar 589 petugas totalnya. Jadi dari open recruitment, jadi kami sudah open recruitment dari media sosial ya Mbak Siva ya. Iya, Oh sudah. gitu. Iya. Terpenuhi sebanyak ini. Iya, alhamdulillah. Oh begitu, nggak bilang-bilang sih. Ada di medsos kami. Oke, Kemarin juga dibantu sama Disnaker juga kita. Disnaker yang juga, bantu iya, iya, disosialisasikan. Oke, betul. kerja. Lanjut. Jadi ada 589 petugas totalnya. Untuk organisasi lapangannya kami ada berjenjang. Jadi kita ada yang namanya Koseka, koordinator sensus kecamatan. Oke. Lalu ada di bawah Koseka itu ada namanya PML, pemeriksa lapangan. Lalu yang petugas mendata PPL, petugas pendataan lapangan. Jadi ada 453 PPL yang akan door to door mendatangi ke rumah, diawasi oleh 117 PML dan 19 Koseka. Untuk yang PPL sendiri itu beban tugasnya sekitar 300 sampai 350 kakak dalam 1 bulan itu. Jadi ya kami targetkan dalam 1 hari itu minimal 15 kakak untuk yang didatangi. Oke, 589 petugas ini diambil dari mana? Warga masyarakat atau petugas dari statistik sendiri atau di mana? Seluruhnya mitra. Jadi yang open recruitment kemarin bisa dari aparat desa, dari Masyarakat ada yang umum. kader apa PLKB, kemudian mahasiswa juga ada Bu. Oke, Soalnya bagus. pegawai BPS cuma 25 orang Bu. Iya, betul sekali. Iya, ada mantan 11 kecamatan ya. Iya. Mantis, ya, mantis. Jadi mitra yang Mitra non statistik. ASN gitu. Oke. Petugas 589. Lalu kalau yang PPL-nya sendiri tetap diambil dari mitra juga? Seluruhnya mitra. Seluruhnya mitra. Iya. Kecuali Iya, bagus. Konseka ya Bu Desi. Konseka ada 5 orang yang dari pegawai organik BPS. Oke. Iya. Iya. Ini bagus ya. Artinya pendataan ini selain memang kita mencari data yang valid terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, di sisi lain juga ya menyerap tenaga kerja ya. Iya, benar. Menyerap tenaga kerja ya. Bayangkan nih ada 589 orang yang terselamatkan minimal dalam 1 bulan ini. Masa kerjanya berapa lama? 1 bulan. 1 bulan saja begitu. Iya. Pengolahan data nanti tidak ikut ya? Pengolahan data nanti ada petugas tersendiri. Ada petugas dari sini. Oke, ya minimal 1 bulan ya terselamatkan ya, ada 500-an lebih. Dan ini adalah sebuah peluang yang bagus sekali ya. Nah, bagi kawan-kawan juga yang sudah yang sudah ikut di dalam petugas ini, kita berharap dapat bekerja dengan sebaik-baiknya ya, gunakan kesempatan ini untuk mencari pengalaman. Iya. Karena nanti kan ada pendataan lain lagi. Betul, Nah, Bu. statistik akan melihat nih nanti progres dari kinerja saudara begitu ya. Betul. Nah, kita kan bisa direkrut lagi begitu. Iya, jadi kami ada yang namanya sobat BPS. Jadi gitu. untuk yang petugas-petugas itu kami masukkan di salah satu aplikasi database mitra. Jadi setiap ada kami kegiatan sensus, apalagi tahun depan ada sensus pertanian. Nah, iya Itu lebih banyak lagi ya Bu Lebih Desi, banyak jumlah tenaga petugasnya. kerja yang Jadi kami dibutuhkan. namakan yang iya. dari sobat itu kami panggil kembali apakah bersedia nantinya bisa rekrutmen kembali. Iya, bagus sekali ya. Oke, selamat bekerja nih para petugas ya. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya. Ini tidak tanggung-tanggung ya, karena waktunya hanya 1 bulan begitu ya. Jadi Betul. dituntut kinerja yang plus gitu dari kawan-kawan sekalian. Baik, jadi begini. Nih biasanya dalam momentum seperti ini ya, Mbak Desi dan Bu Siva ya. Ada yang biasanya nih digunakan digunakan salah ya oleh masyarakat kita, seperti misalnya petugas yang palsu, Iya, oknum. Jadi kita perlu nih memberikan ciri-ciri atau mungkin memberikan
apa sih yang menjadi ciri khas dari petugas Resosek ini ya. Jadi sehingga masyarakat kita tuh ketika ada tok 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 gitu kan membuka di jendela dulu melihat nih, oh sudah iya benar ini petugas Resosek gitu ya. Oke. Iya betul Ibu. Jadi memang kan saat ini rawan ya Bu ya disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi Bapak Ibu untuk petugas Resosek itu memang ada cirinya tersendiri. Iya. Nah, nanti kalau ada yang datang ke rumah Bu Anpian, baik laki-laki atau perempuan menggunakan tanda pengenal, tanda pengenal yang dikalungkan itu nanti ada namanya siapa, bertugasnya sebagai apa ya Bu Desi? Apakah PPL, PML atau Koseka, dan itu surat tanda pengenalnya itu dari BPS. Kemudian nanti misalnya sudah menyampaikan nih maksud kedatangan dari petugas Resosek, terus kita masih kayak kurang yakin gitu. Iya betul. Bisa aja kan menyamar orang itu kan ya. Iya. Nah itu pengenal juga bisa dibuat. Iya betul. Nah itu coba diminta aja surat tugasnya Ibu. Surat tugas ya. Iya, surat tugasnya resmi dan asli dari BPS gitu. Kemudian kalau masih kurang yakin juga, nanti kan mungkin dia akan melakukan pendataan ya. Nah itu ada kuesioner khusus untuk kegiatan Resosek. Itu kayaknya di kanan atas ada kodenya ya Mbak ya. Ada. Iya, nah jadi ada tulisannya. Kalau misalnya cuma mendata menggunakan kertas aja yang bukan kuesioner, itu berarti kemungkinan bukan petugas Resosek gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mungkin bisa menjadi perhatian kita ya supaya nanti kalau ada yang datang menggunakan tanda pengenal, kemudian membawa surat tugas dari BPS dan kuesioner pendataan Resosek resmi, berarti itu benar petugas Resosek yang asli ya. Dan mohon diterima Bapak Ibu. Iya. Nah, lalu ini aja gambaran-gambaran tadi kan yang tadi sudah dijelaskan juga nih, Resosek ini berkaitan dengan penghasilan, kemudian dan sebagainya. Nah, adakah ciri-ciri mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang nih Bapak Ibu? Ini jangan-jangan nih nanti nih pertanyaan menjebak, adakah bisa anak gadis ya? Takut. Iya, artinya pertanyaan itu ada semua di dalam form kuesioner ya. Jadi tidak menyimpang. Apakah form kuesioner itu diperlihatkan kepada masyarakat kita, kepada yang didata, ataukah kuesioner itu dipegang oleh petugas? Ya, jadi kalau untuk kuesioner yang pertama dipegang oleh petugas untuk mendata sesuai konsep yang kami ajarkan. Terakhir ada kolom penandatanganan pengesahan dari responden. Jadi itu yang menjadi bukti bagi kami bahwa semua jawaban itu adalah asli dari jawaban responden. Jadi ada form penandatanganan dari responden itu sendiri. Jadi begini, kalau kuesioner itu dipegang oleh petugas, berarti warga masyarakat kita tidak bisa meraba, menerawang ya apakah form itu asli atau tidak begitu ya. Saran kami berikanlah kepada responden kita, kepada masyarakat kita satu form yang sama begitu ya sebagai pegangan. Cuman jangan dicoret-coret, yang dicoret kan nanti yang di petugas itu, sehingga ketika nanti petugas kita ini juga bisa memudahkan ya, sehingga ketika petugas kita menanyakan dia sudah bisa baca di situ gitu, yang nomor sekian Bu, penghasilan per bulan atau penghasilan per hari, siapa saja yang ada di keluarga ini begitu kan di situ ya, untuk sebagai panduan dari warga masyarakat kita. Yang pertama sebagai panduan memudahkan juga kepada warga petugas kita. Kemudian yang kedua masyarakat kita bisa mengetahui dengan pasti bahwa form itu memang asli gitu. Supaya nggak ada pertanyaan tambahan. Tidak ada pertanyaan tambahan. Mereka yakin juga Bu. Mereka yakin juga bahwa form ini kan tadi kriterianya kan salah satunya ya adalah kuesioner form itu yang ada logo, ada apa gitu ya. Saya khawatirnya nanti apakah logo itu atau formnya itu nanti difotokopi atau apa begitu kan ya. Nah itu kalau nanti dipegang oleh warga masyarakat kita ya, mereka akan yakin ternyata asli nih. Nah bisa diraba, bisa diterawang, bisa dibelai apa iya yang aslinya seperti itu. Nah itu itu saran kita. Jadi warga masyarakat kita memang benar-benar yakin nih bahwa ini petugas asli gitu ya. Iya, khawatirnya nanti surat tugas bisa dibikin kalau ketiga-tiganya membikin sendiri kan dia rugi sendiri gitu. Izin menambahkan juga modalnya. Untuk yang surat tugas kemarin sudah kami sampaikan juga ke seluruh petugas ketika melapor ke Pak RT setempat untuk minta legalisir. Jadi di surat tugas tersebut ada legalisir dari Ada legalisir, Ketua RT. Surat legalisir ya. Iya.
Oleh ketua RT atau kepala desa? Ketua RT. Ketua RT. Karena pertama yang ditemui pasti ketua RT ya Bu Desi. Iya. Oke. Iya, dan ketua RT juga lebih mudah dikenali oleh masyarakat. Iya, oke. Iya. Dan Seperti juga itu. saat penelusuran wilayah untuk yang verifikasi itu memang sebenarnya dari ketua RT itu mendampingi untuk petugas saat mendata. Ya. Di lingkungan RT-nya begitu ya. Iya. Iya. Karena yang lebih mengetahui warganya sendiri adalah ketua RT ya. Oke, iya. Mudah-mudahan ketua RT bisa mendampingi. Nah, berarti dalam kesempatan Iya. ini juga kami menghimbau juga nih kepada seluruh ketua RT di Kabupaten Tanah Laut ya Ibu Desi untuk turut membantu mensukseskan kegiatan Reksoset ini dengan mendampingi petugas PPL di lapangan. Iya betul. Oke. Nah, lalu metode yang digunakan nanti di dalam pendataan itu ya, apakah hanya pertanyaan, mengisi kuesioner, ataukah nanti ada melihat Bang Bu di dapur pian? Nah, ini bagaimana nih metodenya nih? Oke, jadi untuk yang pengambilan datanya ini kalau dari PPS menyebutnya PEPI. Paper and Pencil Interview, jadi masih menggunakan kuesioner yang tadi ya, yang ada tulisannya gitu. Oke. Ya, kemudian setelah melakukan pendataan akan dilakukan geotagging untuk semua bangunan yang berpenghuni, rumah yang berpenghuni, dan juga pengambilan foto untuk yang rumah yang ditengarai yang diindikasikan oleh ketua RT setempat yang status kesejahteraannya miskin dan sangat miskin. Tapi tidak semua ya? Tidak semua. Jadi untuk yang pengambilan foto, begitu ya. Oke. Karena itu kan nanti terupload ya yang di peta, ulun sampaikan tadi di peta digital. Oke. Tampak depan rumahnya seperti apa. Itu hanya yang sangat miskin dan miskin. Kalau untuk yang geotagging semua bangunan akan di geotag. Nah, para pendengar setia Radio Tuntung Mana FM dimanapun Anda berada, jadi pendataan Reksosek ini ya, selain daripada nanti mengisi kuesioner dengan tanya jawab ya, nanti akan ada geotagging ya. Nah, geotagging. Nah, lalu terhadap rumah yang diindikasikan sebagai mungkin rumah tidak layak huni atau bagaimana? Statusnya sangat miskin dan miskin. Itu berdasarkan ekonomi yang sangat miskin ya. Informasi dari ketua RT. Oke, nah jadi akan ada diambil foto dokumentasinya begitu ya. Oke, keluarganya yang difoto atau rumahnya? Rumahnya. Oh iya. Oke, rumahnya. Rumah tampak depan. Boleh ikut nggak orangnya? Ini orang-orang Kominfo ini, maaf Mbak, Mbak Desi, Mbak Sipa. Jadi orang-orang Kominfo ini kan orang-orang entertain ya. Jadi kalau nggak bisa lihat kamera. Oh gitu. Jadi pengen ikut terus. Oke, makanya kalau tadi nanti akan ada pertanyaan, kenapa tuh rumah tetangga sebelah dipoto dengan tetangga sebelahnya kok saya tidak gitu. Padahal sudah siap-siap ya, sudah pakai pakaian yang paling baru. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak semua rumah yang dipoto. Betul. Ya, jadi jangan ngiri nih pada tetangga sebelah mungkin. Iya. Baik, di suara pendengar silahkan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arma. Iya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat terus. Iya, yang penting sehat dulu. Iya, biar kada berduit tapi sehat kada apa-apa. Oke, silakan. Nih kada berduit. Nah, kada apa-apa, bulan Tuha. Nggih, silakan Bu Arma, kada apa-apa. Ada pasihan lah itu. Sama matari Bu pada kada berduit. Ulun mah ada nih kembang goyang antari. Kami bahagia gitu dalam antari duit. Iya, yang penting bahagia dulu. Oke, silakan Bu. Ini mengenai foto-foto rumah itu kan mudah. Kalau yang kada bisa rumah tapi orang itu ada mampu cuma menyewa tuh apa kada bisa kada bisa dibantu kah? Oke. Itu kan kasihan orangnya sudah kada niat terus laki gitu. Nah Bunda, rumah nyewa terus kada bisa rumah tadi Pang. Iya, yang dipoto apa ya kalau ada tapi sewa gitu ya Bu. Kadang-kadang coba Pang takon mungkin lah kalau ada dialog kah, info datang info pandang kah itu. Iya, betul. Dulu. Oke, betul, bagus sekali. Oke. Kada bisa juga dasar kada bisa rumah penggunanya nyewa kasihan benar Bang. Oke. Cuma itu aja Bunda lah. Oke, Bu. Salam Makasih. sehat semua yang ada di sana. Amin. Amin. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul Bu. Jadi terkait tadi dengan foto-foto rumah ya. Nah, ternyata si penghuni ini kan sudah janda begitu ya.
rumahnya mungkin agak baik tapi dia nyewa gitu. Nah, ini seperti apa nih penjelasannya? Iya, betul. Jadi yang difoto adalah bangunan yang ditempati, baik itu milik sendiri, bebas sewa, atau mungkin menumpang, atau mengontrak, rumah dinas. Jadi semua yang ditempati apapun statusnya itu akan difoto. Jadi yang dipoto ya rumah yang ada itu yang gitu ya. Iya. Karena kan misalnya tadi katanya kan mohon maaf statusnya janda ya Ibu ya, kada berisi rumah menyewa tapi rumahnya bagus banget gitu iya. berarti kan sebenarnya mampu aja untuk menyewa rumah sebagus itu gitu. Mungkin Meskipun bukan kategori punya bagus sendiri. lah istilahnya Iya. begitu ya. Artinya kalau di kategori yang pendataan keluarga tidak mampu itu kan misalnya lantainya lantai tanah gitu kan, tapi Kalaupun menyewa pasti kan menyewa rumahnya juga yang mungkin agak kurang gitu, misalnya beliau benar-benar kurang mampu gitu. Tapi tetap ini menjadi perhatian ya dari pendataan ini. Oke, seperti itu ya Bu Armah. Jadi yang dipoto adalah memang rumah yang ditempati. Tetapi kan di dalam kuesioner sudah terekam nih bahwa yang mendiami rumah itu adalah janda, Betul, begitu ya. nanti. Kemudian dia menyewa ya. Ada. Kemudian mungkin ada kategori satuan penghasilannya begitu ya. Nah, sehingga ini nanti juga data ini yang nanti akan diolah. Betul. Apakah yang bersangkutan tergolong ke tingkatan apa gitu ya. Iya, jadi tidak sebatas foto rumahnya aja. Oke, jadi jangan khawatir nih, jangan ikut numpang foto di rumah tetangga ya. Tapi kayaknya gelangnya berenteng. Iya. Oke. Ini rumah saya nih agak bagus nih, tapi sewaan. Saya ikut foto di rumah Bu Armah Nah, ternyata rumah Bu Armah bagus lagi dari rumah sewaan. Seperti itu. Terima kasih Bu Armah sudah bergabung di pagi hari ini. Oke, masih di Suara Pendengar. Halo, selamat pagi. Iya, halo. Sedikit Bunda. Oke. Orangnya tuh rumahnya tuh kada ya ada bocornya juga gitu. Nah, lawan orangnya tuh kada melihat Bunda. Oh, iya. Cuma sekedar tukang urut aja gitu. Oke. Tapi kalau orang urutnya belum tentu setiap hari. Iya, betul sekali. Oke. Ya, itu aja Bunda nambahin. Iya, oke. Makasih Bunda ya. Ya, baik, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kadang-kadang begini Bu, masyarakat kita ada yang terlewati ya. Nah, jadi yang seperti ini nih, mereka kan dari keluarga tidak mampu, kemudian tidak memiliki rumah sendiri. Yang lebih parahnya lagi mereka adalah disabilitas ya, dalam kategori tunanetra begitu ya, dengan mata pencaharian sebagai tukang pijat. Ya betul kata Bu Armah tadi, ini kan mijatnya tidak setiap hari gitu ya. Nah, jadi artinya penghasilan pun tidak setiap hari. Nah, seperti itu. Dan rumah yang disewa juga ternyata rumah yang memprihatinkan juga. Nah, mudah-mudahan nanti ya masyarakat kita yang seperti ini memang dapat tercover pada pendataan Reksostek ini ya, sehingga pada saatnya nanti disatukan data untuk program-program pemerintah ya, khususnya bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan lain sebagainya, ini dapat masuk ya di dalam kategori itu. Ya. Oke. Baik, kita lanjut ke partisipasi masyarakat kita nih ya. Oke. Supaya masyarakat kita lebih menyadari pentingnya registrasi sosial ekonomi ini ya, sehingga nanti tidak ada yang ogah-ogahan nih. Iya, ogah-ogahan memberikan data atau ogah-ogahan menerima para petugas kita nih. Padahal ada aja di dalam rumah Bu Ai. Nah, tapi pada ketok-ketok pada membukai. Nah, apa-apa juga jar pendataan aja juga. Nah, jakanya nang ibaratnya datang nih membenteng kantongan gonol. Nah, iya kalau isinya baras, iwak karing, sarden, mie. Nah, hancap membukai. Nah, apa nih Bu yang bisa kita berikan penyemangat nih kepada masyarakat kita nih terhadap pendataan ini agar memang mereka merasa aku ingin didata gitu. Jadi bukan keperluan dari petugas gitu. Iya. Baik. Jadi Bapak Ibu semuanya pendengar Radio Tuntun Pandang, mungkin menyampaikan kembali manfaat dari data Reksostek kali ya Bu, ya kan apa untungnya buat saya gitu. Manfaatnya apa gitu buat saya di data terus ya lah. Sebenarnya Ibu, semua pendataan yang dilaksanakan BPS itu akan kembali ke masyarakat juga, tapi tidak bisa langsung, karena kan kami memotret kondisi yang ada di masyarakat, kemudian kami publikasikan, kami diseminasikan untuk kemudian data itu dimanfaatkan oleh kementerian, lembaga, dinas pemerintah daerah seperti itu.
Nah, mungkin khususnya di Reksosek ini sesuai namanya registrasi sosial ekonomi. Jadi nanti akan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mungkin dalam hal ini khususnya di tanah laut gitu. Nah, kemudian seperti namanya tadi, Reksosek itu kan adalah sistem dan basis data seluruh penduduk, Ibu, yang terdiri dari profil, kondisi sosial, kemudian kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan. Nah, jadi nanti ini manfaatnya juga untuk data-data kependudukan kita sendiri gitu. Seperti pelayanan Adminduk, yaitu pelayanan pembuatan dan pembaharuan KTP, akta kelahiran, KK, KIA dan sebagainya, termasuk pelayanan secara door to door bagi lansia dan disabilitas. Jadi pada akhirnya semua pelayanan tersebut nanti akan memanfaatkan data Reksosek. Itu kan semua masyarakat Indonesia pakai kan ya, pakai KTP, KIA gitu kan, KK, nah seperti itu. Kemudian untuk juga prioritas penerima bantuan atau program nih Ibu, yaitu sinkronisasi, pemadanan, serta verifikasi dan validasi data untuk penerima bantuan seperti vaksin, bantuan sembako, BLT dan sebagainya gitu. Jadi memang nanti akan memanfaatkan data Reksosek ini. Tapi ya mungkin sekali lagi kami menyampaikan kepada Bapak Ibu pendengar, mohon nanti kalau ada petugas Reksosek diterima dan diberikan jawaban yang sejujur-jujurnya aja gitu, nggak usah ada yang ditutup-tutupi tadi, nggak usah sampai harus umpat foto ke tetangga gitu ya. Jadi karena ini kan akhirnya akan kembali ke masyarakat juga, kita saling bantu ya Bu Desi, saling tolong menolong siapa yang memang membutuhkan, berhak menerima program perlindungan sosial itu, ya ayo kita bantu supaya menerima haknya. Sehingga nanti tidak akan ada lagi kesimpang siuran. Ya, pada saat ini kan masih terjadi nih, ada kesimpang siuran dari masyarakat begitu ya. Nah, pada saatnya nanti, cuman perlu dipahami juga nih oleh masyarakat kita. Tahun ini kita hanya pendataan ya Bu ya. Hanya pendataan saja. Kita hanya pendataan ya, para pendengar. Jadi data ini nanti bisa dipakainya pada tahun berapa nih? Pada tahun kedepannya tuh kalau dari keinginan dari Bapak Jokowi tuh di tahun 2024 itu sudah ada basis terpadu yang semua lembaga. Tapi kalau yang dari Reksosek sendiri di semester 2 2023 sudah bisa digunakan. Ya. Jadi tidak serta-merta nih, udah 2 bulan udah didata, ada dapat. Masyarakat kita kan biasanya seperti itu. Pengen instan ya. Jadi kalau didata pengennya besok atau lusa gitu udah datang bantuannya gitu. Nah, ini perlu kami tekankan kepada para pendengar ya, warga masyarakat kita, bahwa pendataan ini namanya tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Sipa dan Mbak Desi, bahwa ini adalah pendataan awal. Nanti pendataan ini akan diolah lagi gitu ya. Akan diolah lagi dan minimalnya nanti akan bisa dipakai pada tahun 2023 awal ya, semester 2. Semester 2 ya, karena di semester 1 masih pengolahan dan juga FKP. Untuk menyampaikan untuk FKP, jadi untuk hasil dari verifikasi nantinya itu nanti akan di FKP kan Bu, forum komunikasi publik dengan seperti musyawarah desa. Jadi kayak uji publik gitu ya. Betul. Ini apakah data ini datanya memang ini miskin atau tidak miskin. Nah, mungkin kalau saja ada yang terlewat dari situ bisa untuk ditambahkan. Iya, nah jadi seperti itu ya. Nah tadi juga saya ingin menanyakan juga nih, ketika pada saat pendataan sebulan ini nih ya, ada warga masyarakat kita yang terlewatkan, siapa tahu pas petugas datang gitu kan ya, mereka lagi kemana gitu ya, ibu-ibunya lagi ke pasar, pas ibunya ke pasar, petugas kita kada datang begitu. Nah lalu berlalulah waktu 1 bulan. Berlalu waktu 1 bulan, artinya masyarakat kita ini tidak terdata. Nah ini bagaimana nih solusinya? Kami sedang mengembangkan yang namanya latat, lapor dan tercatat. Jadi masih kalau bahasa Banjar latan hitam sekali ya. Jadi ini latat masih dipersiapkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Nanti seperti posko pengaduan. Jadi ketika sudah lewati tanggal 15 November tidak ada petugas yang datang, nanti akan ada semacam nomor WhatsApp atau ada email itu nanti yang bisa dihubungi untuk
segera kami petugas akan mendatangi. Jadi ini sedang dipersiapkan dari BPS provinsi, nanti akan kami share di media sosial kami. Oke, nah jadi nanti di tahapan yang kedua ya Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia ruang inspirasi pagi kita di hari ini, kalau nanti terlewatkan, nanti ada di tahap berikutnya, nanti ada program yang disebut dengan Latat tadi ya. Oke, jadi lapor dan tercatat, Anda nanti bisa melaporkan diri ya bahwa kita belum didata oleh petugas sensus ya, Resosek ini. Nah nanti akan diumumkan kembali ya Bu ya. Oke, nomor WhatsApp atau email ya, atau nanti aplikasi lain nanti yang mudah oleh masyarakat kita. Dan juga ini untuk PPL kan kami utamakan yang berdomisili di desa setempat. Jadi mungkin saja kan untuk datangi rumahnya aja ke rumahnya, bisa. Unda belum didaftar toh, nyawa awas kan daftar. Jadi sudah kami antisipasi untuk yang petugas PPL terutama pendataan itu adalah yang berdomisili di desa setempat, tidak lintas desa. Jadi lebih memahami wilayahnya juga ya, lebih memahami tetangganya siapa aja yang terlewat gitu. Iya. Jadi artinya ketika petugas itu berada, PPL-nya ya berada di desa itu sendiri, jadi dia bisa kapan saja begitu ya? Bisa kapan saja. Artinya tidak ada jam kerja kan ya? Betul. Nanti jam 8 sampai dengan jam 4. Nah, kalau misalnya nanti misalnya sore atau malam bisa ya. Oke. Jadi apa ya? Fleksibel aja gitu, fleksibel aja. Nah, hati-hati juga nih kalau malam ya. Kami sampaikan juga ke PPL kalaunya untuk mendata melihat kondisi responden seperti apa. Semisal untuk yang pekerja dari jam 8 sampai jam 6 mungkin bisa mendatangi di sore atau setelah maghrib. Iya, sudah kami sampaikan. Jadi kita yang mengikuti pola dari rumah tangga itu seperti apa. Tapi petugas kita meskipun pada malam hari atau sore hari begitu ya, kalau orang Jawa sih kalau maghrib sampai ke isya itu masih sore. Tapi kalau orang lain itu sudah malam. Iya, tapi tetap mereka diwajibkan memakai pakaian seragam, memakai tanda pengenal, membawa surat tugas dan kuncian. Ya, tetap ya. Oke. Jadi itu tadi cirinya ya yang khusus. Baik, ini pendataan berkaitan dengan sosial ekonomi ya, Mbak Sipa dan Mbak Desi. Ini sebenarnya kondisi ekonomi dari warga masyarakat ini adalah sesuatu yang agak-agak sensitif ya dalam tanda kutip begitu. Lalu kerahasiaan dari data ini seperti apa? Oke, jadi kami ada dasar hukum untuk pendataan ini menggunakan undang-undang tentang statistik yang nomor 16 itu insya Allah dijamin kerahasiaannya. Jadi kami juga sudah sampaikan ini salah satu kode etik kami sebagai petugas pendata bahwa seperti dokter lah gitu ya, pasien hanya yang tahu hanya pasien dan dokter. Kami juga sampaikan bahwa ini datanya insya Allah sudah terjamin kerahasiaannya karena kami ada undang-undangnya. Oke. Dan petugas lapangan kita sudah mendapat pembekalan kan ya untuk ini? Sudah. Iya, jangan-jangan nanti setelah keluar dari rumah Ibu si A misalnya, sekalinya kan diam-diam si Dini sekalinya ini gitu kan ya. Nah, ya. Jadi jangan khawatir ya para pendengar kita ya. Petugas kita sudah mendapat pembekalan dan sudah ada membuat sebuah perjanjian ya. Iya, ada kontraknya juga. Oke, ada kontraknya. Jadi di sana juga dijamin kerahasiaan dari data-data Bapak Ibu sekalian. Iya, seperti itu. Jadi jangan khawatir ya. Oke. Wah, ternyata. Ya. Oke, melihat tadi cukup banyaknya manfaat yang didapatkan dari hasil pendataan ini ya, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi kepada warga masyarakat, maka berikanlah data yang sebenar-benarnya, terimalah petugas kita dengan sebaik-baiknya. Iya, kalau perlu surungi banyu ya, kalau jarang makan pisang. Iya, agak banyak nggak nih pertanyaannya nanti ya? Cukup banyak, lumayan lah. Ada tentang disabilitas, tentang stunting, gizi balita, ketenaga kerjaan, usaha. Jadi setiap pertanyaan itu ada tujuannya masing-masing. Oke, jadi benar-benar ini harus dikonsentrasi ya oleh masyarakat kita begitu. Jadi jangan sampai sambil-sambil aja, Anda sambil nyanga iwak lah ya. Kita jawabannya. Ya, jadi benar-benar diperhatikan karena ini nanti akan dijadikan sebuah data dasar ya. Data dasar yang nanti akan dipakai oleh
berbagai kementerian dan lembaga, termasuk juga nanti untuk bantuan sosial, untuk jaminan ketenagakerjaan dan pemberdayaan yang lainnya. Iya, perlindungan sosial yang lainnya. Perlindungan sosial yang lainnya. Iya. Baik, saudara pendengar, sebenarnya kalau kita berbicara masalah data ya, kita tahu bahwa program pemerintah itu sebenarnya bersumber dari 3 hal. Yang pertama adalah data, ya, data yang berbicara, ya, sehingga dengan data pemerintah bisa membuat program. Kemudian yang kedua adalah isu strategis, ya, isu strategis. Apa nih yang menjadi isu strategis? Bisa dari situ juga membuat sebuah program. Yang ketiga adalah dari kondisi saat ini, ya, seperti kondisi COVID misalnya, ya, jadi kita bisa membuat program, atau kondisi bencana alam dan lain sebagainya. Jadi data ini adalah menempati urutan di atas. Ya, penting sekali sebenarnya data ini. Maka dari itu sekali lagi saya ingin memberikan garis bawah kepada para pendengar untuk memberikan data yang sebenar-benarnya, ya, menerima petugas kita dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga pengisian kuesioner yang sudah disediakan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan data Bapak Ibu sekalian dapat terekam dengan baik. Baik, kita sudah berada di lewat waktu dari porsi waktu yang sudah ditentukan di kesempatan pagi hari ini, ya, untuk pendataan awal dari registrasi sosial ekonomi tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik secara terpadu dengan lembaga dan kementerian lintas sektor lainnya, ya. Mudah-mudahan perbincangan kita di pagi hari ini bermanfaat dan dapat membuka inspirasi bagi para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM. Ini statement closingnya nih, silahkan dari Mbak Sipa atau dari Bu Desi. Apa nih yang perlu digarisbawahi, yang perlu dihimbau, yang perlu ditekankan kepada warga masyarakat kita? Mbak Siva nih ada jargonnya nih, Bu. Oh, gitu. Oke, silahkan. Oke, tapi mungkin sebelum jargon sedikit menghimbau ya, Bu. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, pendataan registrasi sosial ekonomi ini pada akhirnya adalah kembali untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Jadi harapannya kegiatan ini tentu bisa berjalan lancar, sukses ya Ibu Desi, karena pemanfaatan datanya juga untuk kita semua. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu semua, jika nanti ada petugas Seksosek yang datang, mohon diterima kedatangan petugas Seksosek, kemudian berikan jawaban yang jujur Bapak Ibu, terbuka, akurat, apa adanya gitu. Kita juga kan perlu mengedukasi pendengar juga Bapak Ibu, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi hanya untuk misalnya kepentingan pribadi gitu. Jadi sampaikan apa adanya supaya nanti kan salah satu manfaat data ini adalah untuk program perlindungan sosial. Nanti siapa yang berhak menerima program perlindungan sosial itu, ya mereka yang akan mendapatkan gitu. Harapannya tidak ada kesimpang siuran data untuk sosial ekonomi ini. Dan mungkin terakhir kita ada jargonnya Bu Desi, ya. Ya, jargonnya itu kalau misalnya kami bilang Reksosek, jawabannya itu bisa gitu. Kemudian kalau misalnya kami bilang Tanah Laut, jawabannya adalah sejahtera. Karena memang tujuan dari kegiatan ini pada akhirnya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Tanah Laut. Dan kemudian Reksosek mencatat untuk membangun negeri. Mungkin boleh sama-sama ya Bu Nelly dan Bu Desi. Boleh. Oke. Reksosek bisa. Tanah Laut sejahtera. Reksosek mencatat untuk membangun negeri. Terima kasih Bu Deli. Oke, baik para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di ruang inspirasi pagi edisi hari ini, Senin tanggal 17 Oktober 2022 bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut dalam rangkaian pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022. Semoga memberikan manfaat dari bincang-bincang kita di pagi hari ini dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi di tahun 2022. Terima kasih sekali lagi Bu Desi dan Bu Sipa. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan juga terima kasih kepada para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 MHz. Jangan lupa untuk like and subscribe di YouTube kami, ya, LPPL Radio Tuntung Pandang FM. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Akhirnya saya Nelly Aryani, kita berpisah sampai di sini dan berharap dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.